Nah kalau mau konsisten di masa terakhir yang nggak sampai 2 bulan ini, aku rasa ya apa yang disampaikan dulu untuk bersih dari macam-macam yang dulu Pak Mulyono Pak pakai baju putih-putih 50.000 segala macam. Ya ini waktunya untuk menunjukkan legacy terbaik. Nggak harus nunggu paus pakai Innovazenik dulu gitu loh. Akhirnya Pak. dia ikut Innovazenik kan nggak harus begitu gitu loh Pak. Iya. Selama ini berkontestasi secara sesuai dengan gameplaynya, fair play, maka aku rasa hubungan interpersonal ya baik-baik saja. Jadi mau itu nasi goreng, mau itu lode, mau itu apa, dengan siapapun ya nggak ada masalah. Kalau Pak Prabowo ngajak Gibran gimana? Nah itu mungkin agak masalah. Nah, ini kan udah pada kenal semua nih, Mas Seno, Aryo Bagaskoro. Itu berarti sekolah di awalnya UNAIR Surabaya. Jurusan Ilmu politik. Sampai sekarang. Nah, waktu dikeluarinnya tuh di zaman kuliah atau di zaman sekolah SMA? SMA lu dikeluarin, Bos. Gara-gara? Tragis ya. Gara-gara dulu ini ya sering demo-demo. Jadi demo sekolah. Demo pemerintah provinsi. Oh, kayak anak-anak STM yang Jakarta kemarin. Nggak gitu ya? Enggak. Jadi pas SMP sebenarnya mulainya. Itu darah perjuangannya itu munculnya dari mana? Nggak tahu, karena dari keluarga yang pasti nggak ada keluargaku yang politisi. Oh gitu. Nggak ada yang politisi, nggak ada yang aktivis, nggak ada yang bisnismen gede. Ya udah, ya, karyawan. Terus masuk PDI Perjuangan tuh ceritanya gimana? Tahun berapa itu masuknya? Tahun 2020. Tahun 2020. 2020 itu habis lulus sekolah SMA. Langsung join PDI Perjuangan. Yeah. Itu apa yang membuat seorang Seno Bagaskoro tuh milih PDI Perjuangan? Ya dari perjalanan panjang Bang Hensat. Jadi waktu sekolah kan ya udah mengalami itu ya. Demo keluar segala macem, masuk lagi ke sekolah yang sama, berproses di situ, bikin gerakan, bikin segala macem. Dari situ ikut juga di banyak forum gitu kan, termasuk di Surabaya itu ada forum Bang Wetan namanya, Mayahan, Cak Nun gitu. Dari situ dia ketemu sama banyak orang di situ. Akhirnya setelah proses itu ketemu sama elit-elit politik juga, stakeholders lah, politisi gitu. Nah dari semua politisi itu aku bisa mempelajari karakter masing-masing parpol dan aku mencoba mencocokkan mana parpol yang paling pas sama aku. Akhirnya aku milih setelah lulus SMA sampai di persimpangan dong, masuk Ormek, OKP, organisasi kampus atau masuk ke partai. Nah aku mikir kalau berproses secara aktivisme rasa-rasanya di zaman sekolah udah cukup ekstrim, aku merasa begitu. Akhirnya kalau tujuannya adalah memang untuk pertarungan gagasan di ruang publik, ya aku menurutku lebih cocok langsung berproses di parpol. Jadi aku masuk PDI Perjuangan waktu itu. Jawa Timur atau Surabaya dulu atau Ranting dulu? Di Surabaya saya partai. Oh, di saya partai. Jadi nggak di Sutural, itu saya partai, namanya Taruna Merah Putih, masuk di situ, terpilih jadi ketua. Terus nggak lama setelah itu Pilwali Surabaya, dianggap aku mampu komunikasi publik, jadi juru bicara waktu Pilwali 2020. Ibu Risma? Mas Eri. Oh, Mas Eri. Eri Armuji waktu itu. Anak muda biasanya kalau di kuliahan itu yang dicari itu biasanya yang pertama percintaan. Kalau pencitraan kan Mulyono. Oh iya. Percintaan dan kemudian cari karir tuh. Tapi kenapa kemudian milih? Ya, kalau Bung Karno itu kan bilang ada rodinda, Pak. Oke. Romantika, dinamika, dialektika. Teman-teman romantika, dinda-dinda. Nah, ini artinya kan situasi memilih menjadi anak muda yang seperti apa itu kan pilihan masing-masing. Aku menghargai teman-teman yang memilih untuk mempursue passionnya di caranya masing-masing. Tapi buat aku, caraku untuk menghabiskan masa muda yang aku nikmati ya di sini. Jadi bukan juga tentang pesta buku dan cinta lah. Tidak selalu gitu ya. Tapi ya ada irisan itu pasti ya. Artinya ya buku itu satu hal yang wajib. Itu yang membuat aku bisa terbuka ke dunia ini. Kalau nggak ada buku, mana pintunya?
Maksudku secara ekosistem keluarga, ekosistem lingkungan, nggak ada yang mendorongku ke arah sini. Ya hanya buku. Karena hanya buku, ya buku itu yang aku bertahan sampai sekarang. Nah, dengan teman-teman muda yang lain, mungkin ada yang bilang, wah ini Seno ini ngapain ini di politik, aneh kan dari usia SMP, SMA, sekolah. Aku merasa malah di politik lah, aku bisa banyak berinteraksi sama banyak teman. Aku tahu masalah mereka, aku bisa ngomongin tentang masalah mereka, bisa memperjuangkan bareng sama mereka. Itu kan sama kayak mengakrabkan kita di usiaku. Bahkan sampai hari ini pun, aku masih terus ngajak teman-teman sebaya untuk ikut. Jadi ya, aku nggak kehilangan masa muda, Bang. Nah, ini masuk ke PDI Perjuangan. Boleh. Kan ini kalau saya melihat ya, PDI Perjuangan itu karena dia nanya perjuangan, kalau situasinya baik-baik aja, biasa-biasa itu nggak kelihatan tuh pamornya. Iya. Tapi kalau situasinya tidak baik-baik saja, jadi artinya dibutuhkan keperjuanganan gitu ya. Waktu itu misalnya jadi oposisinya Demokrat, itu pamornya tuh kelihatan. Iya. Bener nggak menurut Mas Seno tuh anggapan seperti itu? Ya DNA-nya memang itu ya. Artinya secara proses sejarah partai yang nggak didirikan hanya dengan akta notarial, maksudku sekelompok orang memutuskan bikin partai terus jadi gitu. Tapi dari darah perjuangan yang clear gitu ya, di era Orde Baru, mengalami kuda tuli, mengalami pasang surut, pernah di dalam pemerintah dan pernah di luar pemerintah. Menurutku sejarahnya sudah cukup panjang. Jadi kalau bicara DNA terbentuknya aja, itu sudah membuktikan bahwa PDI Perjuangan itu jadi besar waktu dikuyok-kuyok pada waktu itu, waktu ditekan, waktu diintervensi, diintimidasi. Nah, kalau ada suasana yang membuat PDI dikembalikan ke suasana itu, ya aku curiga malah itu kembali ke DNA. Semua yang merasa cocok sama PDI Perjuangan akan menemukan sense lagi pada waktu masuk ke fenomena itu. Oh, aku ya menurutku. Sekarang kita pindah ke topik pilkada. Oke. Itu kan beberapa cerita pilkada kali ini, PDI Perjuangan tuh punya romantisme pemilihan calon sendiri. Oh iya. Dimulai dari Edi Rahmayadi, kemudian fenomena Airin, sampai kemudian Pramono Anung Rano Karno. Bahkan keberhasilan PDI Perjuangan menyatukan dua tokoh besar di Bali, Iwayan Koster dan Giri, menjadi satu perahu. Itu pada saat menentukan calon-calon pilkada itu sebetulnya yang dilihat tuh faktor apa sih? Popularitas, elektabilitas, atau terserah Ibu Mega? Ya, kira-kira paduan variabel antara banyak hal ya, Bang, menurutku. Artinya di satu sisi patokan untuk melihat peta pasti adalah variabel elektoral. Bacaan survei itu jadi panduan kita untuk melihat kompas sebenarnya petanya gimana, siapa yang diinginkan rakyat, bagaimana proses di daerah tersebut melahirkan tokoh yang seperti apa, yang dibutuhkan 5 tahun ke depan seperti apa, itu panduannya tetap di peta elektoral survei. Tapi dalam konteks menugaskan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah, itu proses nalar kualitatifnya agak panjang nih. Artinya Bu Mega berkali-kali bilang ini bukan hanya tentang kita menang, tapi terus setelah menang mau apa gitu. Seringan Bu Mega bilang sekarang ini orang bikin visi itu lucu, nggak hanya di tingkat pusat atau di nasional, sampai ke level kecamatan, sampai level desa, semua bikin visi. Nah, PDI Perjuangan sebagai satu kekuatan kolektif, menurutku ya, aku melihat visi itu ya sama-sama satu, dan ini harus dikerjakan bersama-sama dari semua komponen yang bergerak. Nah, dan untuk memastikan agar visi ini jalan, perlu ada rekam jejak kualitatif yang jelas. Ini orang bisa nggak mimpin? Ini orang hanya mengikuti tren pasar atau punya portofolio politik yang oke? Punya rekam jejak dia melakukan pelanggaran nggak terhadap isu-isu esensial, isu substansi? Punya kemungkinan nggak dia akan balelo berkhianat terhadap komitmen yang dia buat? Nah, ini diuji semua. Jadi nggak selalu juga partai membuat pematokan bahwa harus karena dia ini secara kuantitatif oke, secara elektoral dia pasti jadi, lalu kita silau dengan itu. Aku rasa perjalanan panjang partai melihat bahwa seringkali nama orang yang nggak dominan di survei di awal-awal, ini malah seringkali pada saat sudah masuk ke pertarungan, wah ini malah moncer banget nih. Kasus Mas Ganjar waktu di Jawa Tengah dulu, kasus berkali-kali lah, ini nama-nama yang nggak populer diambil.
Termasuk waktu Pilpres kemarin, kita mengambil nama cawapres yang menurutku ya sangat out of the box ya. Tiba-tiba nama Prof. Mahfud, padahal awalnya nggak ada sama sekali. Tapi kita menganggap memang yang harus diperbaiki salah satunya kemarin momentumnya adalah tentang hukum yang harus ditata, message-nya itu. Nah, jadi menentukan nama ini nggak serta-merta urusan menang kalah, tapi asumsinya setelah menang, then what to be done next, ini yang dipikirin. Itu PDI Perjuangan melihat Pak Mulyono sekeluarga itu sekarang gimana sih? itu salah satu ini ya, sisi gelap nalar kuantitatif. Tapi gimana tuh, akan CLBK atau? Ya susah ya. Aku sering ditanya sebenarnya masih ber-KTA apa enggak, masih kader apa enggak sih? Ya aku sering jawab, KTA itu kan sekedar kartu fisik. Tapi kalau untuk mengukur tingkat kader seseorang ya harus dari perilakunya dong. Harus dari produk kebijakannya, harus dari bagaimana keberpihakannya. Itu ngukur tentang orang kader atau bukan. Nah, dari berbagai peristiwa yang terjadi, yang kita sudah melihat bersama, kita bahkan di Rakernas kemarin sudah menyampaikan salah satu poin yang kita sampaikan, kita minta maaf apabila ada kader-kader kita yang menyelempang, apa ya istilahnya ya, nyeleweng lah dari substansi demokrasi yang kita perjuangkan, gagasan yang kita perjuangkan melalui platform partai, kita memohon maaf. Nah, artinya dari situ saja sudah jadi gambaran sebenarnya bahwa ya kalau perilakunya seperti itu, ngangkangi konstitusi, berusaha mengacak-ngacak aturan main, siapapun ya nggak terbatas pada 1-2 nama, ya itu udah bukan mencerminkan perilaku kader. Jadi nggak ada urusan kita sentimen sama siapapun, tapi selama itu terus dilakukan ya gimana kita mau berharap apa-apa, apalagi sampai CLBK, jauhan sekali. Kalau dia minta maaf gitu, datang ke ibu, kan sudah minta maaf ke rakyat berapa waktu yang lalu. Tapi kita juga mikir permintaan maaf itu kan harus diimbangi dengan perbuatan, perilakunya. Nah, ternyata pernah nggak sih gini di internal PDI Perjuangan kan, gue inget tuh ya, waktu awal-awal ingin dicalonkan sebagai calon presiden, itu kan maju mundur tuh. Bahkan ada kecenderungan bukan Pak Jokowi, tapi waktu itu Ibu Mega. Kan. Tapi terus kemudian ada desakan dari teman-teman relawan, dari rakyat, akhirnya Bu Mega berbesar hati mempersilahkan kadernya itu untuk maju. Nah, itu ada nggak perbincangan tuh, kan waktu itu feeling gue bener tuh, emang mesti jangan dia, masih ada begitu-begitu gak kira-kira? Enggak lah, artinya kita nggak menyesali ya perjalanan panjang sejarah itu. Ya memang mungkin, ya memang itulah takdir sejarah kita, harus melalui proses itu. Tetapi tentu saja kita juga nggak pengen itu terulang ya. Artinya itu kenapa di pilkada ini kita tampak sangat hati-hati, sangat ketat gitu ya. Meskipun putusan MK yang terakhir itu kan sangat dekat sama batas akhir KPU. Jadi pengambilan keputusan dinamikanya pasti banyak sekali. Tapi tetap sangat ketat. Aku melihat masih sangat ketat. Nggak mau kecolongan lagi. Artinya dengan situasi itu, hanya dengan karena gegap gempita hegemoni itu, lalu kita terjebak memilih pilihan yang salah. Kita mau hati-hati sama itu. Ngikutin Jawa Barat kan? Ngikutin dong. JJ dan Ronald itu. Ngikutin dong. Itu gimana sih kok akhirnya Kang Ono malah justru nggak masuk ke dalam bursa tuh. Padahal kan tadinya selalu ada Kang Ono-nya mau sama siapa kayak, bahkan kan pagi-paginya itu kalau nggak salah kita berdua di TV One juga tuh. Gue sempat dapat masukan akan ada Sandiaga Ono. Jadi bukan Sandiaga Uno, tapi Sandiaga Ono. Terus kemudian berkembang Susi Ono, sampai akhirnya kelihatannya Bu Susi milih Pak JJ itu karena sama-sama Pangandaran. Terus ada Ronald ini teman kuliah gue soalnya. Itu dari Pak Ono ke DPP tuh tarik menariknya gimana sih, Apa terserah Ono atau gimana? Karena kan
ini bukan cuma out of the box, tapi mengagetkan. Bahkan saya yakin JJ sama Ronald juga kaget dua-duanya tuh. Bisa cerita dikit gak itu kondisi? Itu kan yang spesial tuh. Iya. Waktu itu aku juga sambil patroli di media-media juga ya. Waktu jadi nggak intens betul lah ya mengikuti jam demi jamnya. Tapi aku melihat bahwa itu putusan yang sangat rasional ya. Bukan kenapa? Karena satu sisi Pak Ono juga punya tugas dari rakyat untuk menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Itu tentu satu hal yang nggak main-main karena dari DPR RI beliau kali ini di DPRD Jawa Barat dan suaranya gede juga kemarin. Artinya harapan rakyat untuk beliau jadi anggota DPR, wakil rakyat itu gede. Kita melihat ada dinamika itu. Di sisi yang lain kita melihat Pangandaran ini pilot project yang oke banget nih untuk bicara tentang pariwisata, bicara tentang mengelola kekayaan alam, ini oke banget dan Pak JJ membuktikan itu meskipun secara populasi nggak lebih dominan daripada banyak kota lain ya, tapi secara kepemimpinan ini bisa jadi laboratorium lah apa yang dilakukan beliau. Bung Ronald juga bukan orang baru di PDI. Iya, kemarin maju Garut gagal, terus dia mau jadi calon wakil wali kota Bandung tadi. Wali kota bahkan, ya kan. Terus kemudian dia itu artinya udah nyiapin berkas segala macam, secara administrasi udah ready. Dan itu kita melihat ya kita perlu mungkin di dalam ini kan gini aku melihatnya membaca pola pilkada kemarin itu nggak bisa sepotong-sepotong, Bang. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta lalu Banten ini satu tarikan nafas. Ini satu tarikan nafas, Pak. Nggak bisa kita memotong satu-satu kalau bicara PDI ya. Dan apa sebenarnya message yang mau disampaikan? Kita ingin menyampaikan bahwa platform dan perjuangan partai itu bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat dengan menyenangkan. Itulah kenapa Pak Rano Karno tampil di Jakarta. Itu top sekali cara penyampaiannya, gimana beliau bisa pakai nuansa kebudayaan. Pak Pram ini dulu sekjen partai, Pak. Kemampuan komunikasi ke lintas segmen bisa terjalin dengan baik. Sama dengan di Jawa Barat. Ada Bung Ronald di situ yang kita tahu kemampuan komunikasinya bisa mengemas sesuatu yang berat jadi ringan. Jadi kalau kita bicara tentang sustainability, ini kalau mau ngomong tentang platform perjuangan partai, program partai, orang-orang ini yang kita minta jadi etalasenya, gitu. Tapi kan ada Bu Mega kan sering bilang harus menang, gitu ya. Iya. Terus kalau kalah diapain misalnya Bu Mega tuh? Ya nggak apa-apa, kan itu bukan sesuatu yang hidup dan mati. Tapi kalau bahwa semua partai maju pilkada pasti pengen menang ya pasti. Nggak mungkin sepak bola gajah, Pak. Nggak mungkin pengaturan skor gitu loh, Bos. Kita ya pengen menang. Bawa nyerempet itu. Nah, kita sekarang konstelasi nasional. Kemarin Ibu Mega salam ke Pak Prabowo. Mohon maaf nih, belum datang. Jadi emang hubungan Bu Mega sama Pak Prabowo tuh oke-oke sebetulnya? Ya oke, artinya kan kalau bicara salam, kemarin acara Partai Gerindra. Pak Prabowo berkapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Ibu Megawati Soekarno Putri kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sama-sama Ketua Umum Partai. Maka salam itu suatu yang wajar. Sampaikan Pak Anas, ya kan, yang kader Partai PDI Perjuangan di momentum acara kepartean. Dalam konteks kepartean, momentum elektoral politik terdekat itu pemilu. Kita merasa pemilu ini kita kerjasama banyak kok sama teman-teman Gerindra. Secara kuantitatif ya, 9% daerah dari 545 daerah yang kita kasih rekom, 9% itu kita ngusung bersama dengan kader Gerindra. Artinya ini gede banget, hampir 10%. Nah, jadi dalam konteks komunikasi politik, dalam konteks antar sesama ketua umum partai, itu bukan sesuatu yang apalah ya. Ada desas-desus setelah 20 Oktober, setelah pelantikan presiden, itu hubungan Megawati dan Prabowo itu akan lebih mesra dari hari ini. Itu gimana tuh? Ya, tapi kalau itu ditarik ke kesimpulan bahwa kita pasti bergabung dengan pemerintah, aku rasa terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Tapi kalau akan lebih mesra hubungannya, komunikasinya itu sangat mungkin. Ya, only the future knows. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Artinya sebagai sesama negarawan, aku rasa berada dimanapun posisi standing point politiknya, kalau bicara tentang kepentingan merah putih sih satu page lah ya. Artinya apakah berada di dalam pemerintah itu artinya lebih nasionalis daripada yang di luar, kan enggak juga.
atau berada di luar pemerintah itu berarti kurang cinta pada tanah air. Aku rasa kan enggak. Itu sama-sama bisa berperan dengan porsinya masing-masing, dan PDI Perjuangan sudah teruji waktu 10 tahun pemerintahan Pak SBY, kita berada di luar pemerintahan, kita juga kritik konstruktif, artinya nggak asal carok gitu Pak, nggak asal semua kebijakan kita sikat kan, nggak juga, tapi mana yang kira-kira pro rakyat ya kita dukung, mana yang itu membebani rakyat ya kita teriak. Itu satu hal yang aku rasa diizinkan dalam konstitusi kita, meskipun kita nggak mengenal teori oposisi ya. Tapi itu nggak apa-apa, cuma sendirian di DPR nanti partai politik yang 7 yang lain kan iya, kelihatannya nggak apa-apa. Faktanya kemarin waktu urusan MK misalnya, semua partai politik lain mau melakukan revisi undang-undang, kita sendiri yang menolak pada waktu itu di Badan Legislatif, didukung rakyat. Artinya rakyat juga merasa ada sesuatu yang salah di sana, kemudian secara organik semuanya turun teriak. Dan akhirnya ini batal. Artinya apakah itu menghalangi kalau kemudian kita memang ngomongin sesuatu yang memang perlu kita teriakkan? Aku rasa kuantitas partai di Senayan kalau itu sama atau kongruen dengan kepentingan rakyat ya bisa-bisa aja. Terus kalau kita bicara 2029 ya, sudah ada calon yang disiapkan lagi atau masih Pak Ganjar? Pilkada dulu, Pak. Oh, pilkada dulu. Ini kan ujiannya. Pak Ganjar tuh pernah jadi tamu kita loh. Gitu ya di sini ya. Dia pernah jadi tamu kita. Kita ke Jogja ya, ke rumahnya. Oh gitu. Nah itu jadi pilkada dulu nih. Pilkada dulu. Kelihatannya Pak Ganjar akan jadi jurkam utama tuh di Jawa Tengah. Harus. Atau di daerah-daerah lain juga. Harus dimanapun. Beliau ketua DPP. Semuanya ya Pak Ganjar, Pak Ahok. DPP artinya ngurusin ya se-Indonesia. Jadi ya pasti semua. Ini ada nama yang disebut nih. Saya rada-rada nggak percaya ada informasi bahwa Pak Ahok itu berperan sedemikian sentral pada saat pencalonan gubernur di Jakarta. Itu benar nggak tuh? Bahkan katanya ada nama yang nggak jadi gara-gara Pak Ahok tuh merajuk tuh kira-kira. Ya Pak Ahok itu kan mantan gubernur yang berangkat dari PDI Perjuangan. Ya pertimbangannya, pemikirannya ya pasti didengar. Apalagi beliau ketua DPP. Gimana pun beliau, aku bilang tadi pernah jadi gubernur. Jadi ya ini pasti satu special case sama dengan Jawa Tengah. Pak Ganjar pasti juga diajak diskusi tentang menentukan nama. Surabaya, Jawa Timur itu Bu Risma juga pasti terlibat pada saat konteks Surabaya dulu. Ini mantan gubernur, mantan wali kota itu pasti diajak diskusi. Nah, Pak Ahok pasti diajak diskusi juga. Nah, seberapa dalam Pak Ahok diskusi di sana? Aku rasa sebagai ketua DPP ya beliau berhak ngasih pandangannya. Tetapi kita juga sama-sama tahu lah bahwa di dalam konteks Jakarta, pilkada sebelumnya itu juga ada perjalanan PDI Perjuangan. Dan hari ini sebenarnya kalau kita fokus di urusan itu, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat bigger problem ini. Yaitu masalah bagaimana konstitusi kita ini terancam, bagaimana aturan main kita ini bisa diotak-atik, bagaimana intervensi penggunaan alat kekuasaan untuk mengikuti mau kekuasaan, memanipulasi suara rakyat ini bisa dilakukan lagi. Nah, kalau fokus di urusan ini bahaya Pak, pilkada yang sebelumnya ini. Maka ditunjuklah Mas Pram dan Pak Rano untuk jadi komunikator ke semua segmen konstituen. Sesimpel itu. Gitu. Nah, ini ada 3 pertanyaan lagi yang sudah disiapkan. Oh iya. Yang paling dekat ini. Salah satu tonggak sejarah di pencalonan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo jadi presiden, itu jauh-jauh mundur itu diawali dengan nasi goreng Tengku Umar. Yang kemudian membuat akhirnya Pak Prabowo itu masuk ke kabinetnya Pak Jokowi itu seingat saya. Di hal yang bersamaan itulah ada Nasdem dengan Mas Anies. Tapi kita bicarakan yang nasi goreng ini. Akan ada nasi goreng lagi nggak di Tengku Umar? Mengundang presiden terpilih atau presiden lah kan ini setelah 20 Oktober katanya. Ya mungkin saja. Apa yang nggak mungkin kan? Tapi karena aku bilang lagi hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai sesama ketua umum partai, nantinya Pak Prabowo sebagai presiden dan Bu Mega sebagai presiden kelima, aku rasa oke-oke saja, nggak ada masalah. Kita cukup dewasa untuk menyadari bahwa demokrasi itu memang mengizinkan perbedaan cara pandang politik. Dan pemilu adalah mekanisme yang disediakan untuk kita merayakan itu. Kita
kita sudah selesai sama itu. Dan kita menganggap perbedaan posisi pada saat pemilu itu bukan sesuatu yang harus terus dianggap sebagai suatu permusuhan. Kecuali kalau di dalam pemilu itu dilakukan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip dasar kita bernegara. Baru kita ada some problem di sana. Tapi selama ini berkontestasi secara sesuai dengan gameplaynya, fair play, maka aku rasa hubungan interpersonal ya baik-baik saja. Jadi mau itu nasi goreng, mau itu lodeh, mau itu apa, dengan siapapun ya nggak ada masalah. Kalau Pak Prabowo ngajak Gibran gimana? Nah itu mungkin agak masalah. Kitanya yang masalah. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo sama Megawati masih oke lah. Tapi kalau ada Mas Gibran, ntar dulu deh ya. Ya masalahnya gimana? Apakah ya kan hari ini netizen ini juga usil-usil Pak. Melihat ada rekam jejak macam-macam. Ya kan kita nggak tahu bagaimana dinamika dewa-dewa ini. Tapi kalau bicara tentang hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo specifically, aku rasa nggak ada masalah. Gitu ya? Iya. Jadi mungkin nasi gorengnya ya di istana lah ya, karena kan Pak Prabowo-nya mungkin udah dilantik jadi presiden. Nah, PDI Perjuangan melihat kondisi menjelang pelantikan presiden nih gimana, Mas? Ya, menjelang ya. Menjelang 20 Oktober. Ya menarik ya, artinya MK kemarin mengubah banyak hal. Peta situasi antar parpol jadi semakin cair. Kalau sebelumnya ada upaya yang kita lihat untuk memblokade di banyak pilkada karena thresholdnya cukup tinggi, dengan adanya penurunan threshold oleh MK ini membuat akhirnya peta berubah semua Pak. Upaya untuk memblokade, upaya misalnya ada oknum-oknum yang membangun kartel, itu termentahkan semua, nggak ada artinya semua. Dan memungkinkan akhirnya di Banten kita tetap sama Golkar jalan, di Jakarta ada opsi, di Jatim muncul 3 perempuan. Itu something good for democracy, dan itu membongkar banyak hal tentang bagaimana rakyat melihat pemangku kekuasaan sentral. Apalagi banyak informasi kan yang simpang siur beredar tentang gaya hidup hedonis dari lingkar kekuasaan. Itu membuat orang melihat, aduh, jangan-jangan ini mitos yang sebenarnya tidak seindah fantasinya. Komentar sedikit dong tentang pernyataan KPK terhadap hedonis keluarga kekuasaan itu, yang katanya kan dia bukan PNS, bukan penyelenggara negara. Menurut Seno gimana? Setahu kan gratifikasi itu juga terjadi di lingkungan keluarga pemanggil atau pemangku kebijakan kekuasaan. Itu nggak hanya cuman berlaku untuk pribadi pemangku kekuasaannya, tapi keluarganya juga. Nah, kalau mau konsisten di masa terakhir yang nggak sampai 2 bulan ini, aku rasa ya apa yang disampaikan dulu untuk bersih dari macam-macam, yang dulu Pak Mulyono Pak pakai baju putih-putih 50.000 segala macam. Ya ini waktunya untuk menunjukkan legacy terbaik. Gak harus nunggu paus pakai Innovazenik dulu gitu loh, akhirnya Pak. Dia ikut Innovazenik kan gak harus begitu gitu loh Pak. Iya. Secara sistemik kita harus ditunjukkan juga dengan keseriusan komitmen di akhir masa jabatan ini. Ya. Saya persiapkan pertanyaan terakhir ini emang untuk Pamungkas. Iya. Semua orang melihat Sumatera Utara. Oke. PDI Perjuangan sendirian. Ada Edi Rahmayadi memang incumbent. Tapi lawannya keluarga Pak Jokowi. Bobi Nasution. Itu ada persiapan khusus nggak dibandingkan daerah-daerah lain? Ya, persiapan khususnya ya kita sendirian di sana. Nggak ada partai politik lain yang sama kita. Tapi kalau bicara sejarah panjang partai, kita punya pengalaman melawan koalisi yang super gede, dan itu nggak ada masalah. Ternyata kita menang. Apa pada saat beberapa bulan yang lalu seakan-akan rumus menang pilkada itu adalah dekat dengan kekuasaan. Entah bagian dari keluarga, entah bagian dari proksi, entah bagian dari orang dekat, itu rumus menang pilkada. Tetapi beberapa minggu terakhir, pasca peristiwa MK, pasca acara di DPR, itu kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Rumus menang dari pilkada besok itu adalah jauh-jauh mungkin dari kekuasaan.
jauh mungkin dari lingkar keluarga kekuasaan harus menang pilkada. Jadi kita merasa yakin Satyameva Jayate itu akan berlaku, kebenaran pasti akan menang. Itu bos. Karena kita ini nggak pernah ada masalah kok. Ini aku mau disclaimer ya. Kita ini, aku secara pribadi ya, nggak pernah aku punya masalah personal gitu ya dengan keluarga Pak Mulyono yang rame ini. Aku merasa ya sudah nggak ada masalah personal. Tapi kalau bicara tentang sendi-sendi kebangsaan, bicara tentang cara kita menata demokrasi, ini jadi problemnya di sini. Kalau ini diteruskan seperti ini, gimana nasib orang-orang seperti teman-temanku yang nggak punya akses kekuasaan, nggak punya privilege untuk bisa lahir melalui silver spoon, sendok emas yang bisa semua disediakan fasilitas oleh negara. Gimana nasib teman-temanku yang selama ini punya mimpi jadi sesuatu? Problemnya di sana, Pak. Jadi nggak ada urusan masalah personal, aku punya dendam ke Sumat, nggak ada. Tapi kalau ini bicara tentang masa depan teman-teman seangkatanku yang terancam, ya I have to say something. Situ Pak posisinya. Apa sih arti Hasto Kristianto tuh buat, pengaruh Hasto Kristianto buat Seno Aryo Bagaskoro? Ya menurutku beliau itu panggilannya sebenarnya seorang guru ya. Artinya nggak banyak yang tahu tentang CV-nya Pak Hasto ya. Tapi kalau bicara tentang penelitian, ini orang doktornya banyak kan? Doktornya banyak banget. Ini orang neliti terus. Ini orang bacaannya nggak ada yang nggak bikin kita mengernyitkan dahi. Artinya memang ini orang yang berpikir dan beliau mau melakukan itu dengan konsisten ngurusin partai. Buat aku ini penting di tengah saat hari ini di seluruh dunia partai ID menurun. Ada orang-orang yang mau concern terhadap pelembagaan partai, penguatan basis-basis ideologi partai sebagai bagian dari pilar demokrasi. Ini bagian yang penting. Buat aku dia guruku. Nah, soalnya dari tadi gue udah kayak ngomong sama Mas Hasto, intonasi kemudian logatnya ini Hasto banget. Mas, kalau boleh milih di PDI Perjuangan sebagai pengurus DPP atau masuk ke dalam legislatif DPR atau DPRD atau masuk ke ranah eksekutif jadi calon kepala daerah kah atau menteri pada suatu saat nanti, pilih yang mana? Aku sebagai petugas partai pasti menjawab apapun yang ditugaskan partai. Tapi kalau aku sebagai aku, ya aku dari dulu merasa bahwa aku ingin bisa menjadi bagian dari eksekutif. Suatu saat nanti. Tapi aku tahu itu harus masuknya kemana? Kepala daerah atau nasional? Ya apapun ya. Tapi aku tahu bahwa aku harus berproses. Jadi aku jalani prosesnya dengan riang gembira. Nah, ini kelihatannya proses ini disampaikan ke seseorang nih. Enggak. Pokoknya nggak ada. Disampaikan ke Bang Hendri Satrio. Iya. Karena nggak ada apa tadi ya, nggak ada marah dendam itu ya sama keluarga itu. Enggak, kan lebih baik aku terbuka daripada aku pura-pura saya mau jadi nggak mau saya ikut politik. Lebih baik aku ngomong terbuka. Tapi berproses. Aku mau berproses. Jangan instan. Konsekuen sama omonganku. Itu bos. Itu cocok. Nih sekarang kita bicara pribadi sedikit lah. Emang hobinya apa? Aku main drum, Pak. Serius? Iya serius. Grup apa grup atau drummer yang paling favorit kira-kira? Banyak ya. Tapi yang mempengaruhi dulu ya selera musik awal-awal itu malah lagu-lagu oldies, Pak. Karena dulu kan papa. Jadi jangan-jangan Ringo Starr nih favoritnya. Enggak juga ya. Enggak juga. Phil Collins. Phil Collins Terus Toto, terus Bee Gees. Yang oldies banget zaman dulu. Terus yang agak sekarang ya sempat aku suka lagu-lagu awalnya Maroon 5 yang awal-awal banget. Yang belum yang sampai sekarang ya? Masih drum. Masih kadang-kadang ya ngedrum. Tapi cocok untuk jadi ini nih Menteri PUPR katanya ya. Itu Pak Basuki banget. Pak Basuki banget ya. Tapi ngedrum itu mengajarkan sesuatu, Pak. Apa? Kita belajar menjaga tempo. Iya, benar. Jadi nggak bisa kecepetan, nggak bisa lose control, fill in-nya harus pas, itu Pak. Menjaga temponya ini penting. Jadi drama. Suka bola nggak? Suka dong. Dan apesnya aku pendukung MU Bang. Gak apa-apa. Saat ini saya masih berbangga. Karena kan kemarin ya, you know lah ya. Dari kapan suka MU? Dari kecil.
Berarti zamannya Beckham, Scholes gitu atau sebelumnya? Zaman Cantona? Wayne Rooney enggak. Wayne Rooney okay. Itu ya Scholes, Giggs masih main ya, Ferdinand. Iya. Zaman-zaman itu. Ya kalau itu sih dimengerti karena itu era keemasannya. Iya, gitu. aku join in-nya itu sign in jadi fans MU itu waktu itu. Terus sampai sekarang aku masih merasa cocok. Maksudku ini bajunya merah-merah, Pak. Liverpool juga merah, Bos. Tapi merah tua kan? Ya bisa dikondisikan. Terus pas Pilpres kemarin, baju away-nya MU itu garis-garis hitam putih gitu. Aku merasa wah ini kok asik banget nih gitu, makin cocok aku. Saya ada yang saya suka dari MU itu Cantona sama Ryan Giggs lah. Oh iya. Kalau Cantona tuh dia lebih nggak kayak pemain bola sih sebetulnya dia asik-asik aja terserah dia gitu. Jadi menarik juga. Nah, silakan Mas Aryo ada yang ingin disampaikan nggak kepada generasi muda atau rakyat Indonesia juga boleh tentang ya kondisi Indonesia saat ini lah kira-kira bagaimana sebaiknya? Ya hari ini sebenarnya ini waktu yang terbaik menurutku Bang. Waktu yang terbaik untuk semua orang semakin melek terhadap kondisi politik kita. Ini wahananya terbuka, semuanya nggak bisa ditutupi. Orang-orang bisa melihat apapun seperti di akuarium, gelas kaca ya. Bahkan kekuasaan pun juga diuji dengan cara yang menurutku di era saat ini nggak bisa sembunyi, nggak bisa lari. Semuanya akan terbuka. Jadi yang paling baik adalah kita Korea-Korea, orang-orang biasa, orang-orang yang berproses, yang berawal dari kecil ini. Ya kita perbanyaklah kita ngopi di kedai kopi. Tunggu sudah satu lagi. Selain Bung Karno, tokoh Indonesia siapa yang didolakan oleh Seno? Dulu ya, itu awal mula aku membaca biografi politik, itu aku baca Tan Malaka Bang. Dulu sebelum Bung Karno. Ya. Tapi setelah aku membaca Bung Karno, aku merasa wah ini pemikiran sintesisnya di Bung Karno. Tapi aku berpikir keberanian untuk di Indonesia merdeka itu tulisannya Tan Malaka itu menginspirasi aku. Ini keren juga. Selain Tan Malaka, satu lagi mungkin kalau aku bisa menyebut nama Umar Said Cokroaminoto. Oh, gurunya Bung Karno dong. Karena Cokroaminoto ini menurutku dia bisa menyatukan banyak pemikiran di dalam satu kamar kos. Itu keren banget buat aku. Dan banyak banget tokoh-tokoh yang kumpul di situ. Dan beruntunglah Soekarno muda karena ngekos di situ. Ngekos di situ juga. Enggak tahu sengaja atau enggak ya. Tapi itu keberuntungan sejarah dan menurutku beliau guru yang keren. Gitu. Nah, itu tadi Mas Eno, makasih ya. Thank you. Ya. Jauh-jauh nih ke studionya kedai kopi. Gak jauh lah. Thank you. Thank you.